Ya, perkenalkan nama saya Ferry Prapanca dari kelas Petrologi Geologi dari kelompok praktikum 1 Petrologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan laporan praktikum Petrologi acara keempat mengenai batuan mafik, intermediate, dan juga felsik. Nah, jadi kita punya 6 sampel. Yang pertama ini sampel batuan pertama itu ada warna segar putih, warna lapoknya putih kekuningan, terdiri atas 90%, minuklis massa dasar 5%. Bahan kristal itu vaneritik, derajat kristalisasinya holokristalin, kemasnya equigranular. Yang ini vaneritik karena dia memiliki ukuran butir yang kasar, terus juga dapat dilihat dengan mata. Terus ini holokristalin terdiri atas kristal, equigranular ini ukuran butirnya tidak seragam. Ini bentuk kristal dan bentuk mineral itu hipidiomorf, karena dia itu bidang lapisan mineral itu kurang terlihat jelas gitu. Komposisi infonya itu mesokratik atau terdiri atas 30-60% mineral mafic. Ini ada komposisi mineral utama yang kita punya, ada kuarsa 35%, pelagikos 50%, dan amfibo 15%. Ini kita normalisasi di sini pakai menggunakan mineral utama KIPF yang kita punya di sini seperti diagram ini. Nah, kita ini pakai diagram yang coarse grain karena betul itu termasuk ke coarse grain. Terus ini kuarsanya kita 35% tadi. Terus dari totalnya ini tuh uh, dari total si mineral utamanya. Jadi ini ada kuarsa ditambah pelagiokas itu 35 tambah 50%. Jadi totalnya 85, 35 dibagi 85 kali 100%, hasilnya 41,18, pelagiokasnya 58,82. Nah, kita plotting sini, dan sini ada plagiokas 58,82 sini, kali plus 0%, di sini kuarsa sebesar 41,18%. Nah, terus kita dapat nama batuannya itu batu granit. Dan di sini genesannya itu dia itu merupakan batuan yang berasal dari proses ledge intrusi, yaitu pembukaan batuan dalam suhu tinggi sehingga benar-benar penyusutan itu akan sempurna dan bukan besar-besar. Terus kegunaannya itu bisa juga sebagai pondasi bangunan, penggas jalan, dan juga bahan bangunan lainnya. Nah, ini sampel batuan yang kedua, warna segar hitam, warna lapok hitam hijauan, terdiri atas 95% fenokris dan 5% massa dasar. Ukuran kristal itu porfiritik atau ukurannya butir itu sedang, terdiri dari mineral dan juga massa jenis. Terus juga derajat kristalisasinya itu hipokristalin atau terdiri atas kristal-kristal, kemasnya itu inequigranula atau dia itu tidak seragam, bentuk kristal itu euhedral, dan bentuk mineralnya panidiomorf karena bidang muatan antar mineralnya masih tidak jelas. Nah, komposisi infonya itu mesokratik, di atas 30-60% mineral mafic. Dan terus ini foto mineral utama yang kita punya ada kuarsa 20%, plagioklas 50%, dan juga piroksen 30%. Nah, jadi ketika kita normalisasi, kita dapat kuarsanya itu 28,57%, plagioklasnya 71,43%. Kita sini plot, ini kita gunakan dengan PAPF yang fine grain, level 7. Nah, ini akal fosfornya 0%, plagioklasnya sekitar 71,43, kuarsanya 28,57%. Di sini. Nama batuannya kita dapat dasitik. Nah, dasitik itu adalah batuan yang memiliki kandungan silika yang cukup tinggi dan viskositasnya juga tinggi, contohnya itu lava andesitik. Dia itu biasanya itu bersifat cair, dan juga ini tuh termasuk ke dalam batuan blok keluar sehingga ukuran butir itu tidak seragam. Gunanya itu pembuatan gelas, kaca, dan juga perhiasan. Nah, lanjutnya ada sampel nomor 3, warna segar pink keabuan. Kita lihat sini lapoknya pink keabuan, penokrisnya 100%, massa dasarnya 0%. Warna kristal itu vaneritik atau bisa dilihat dengan mata, derajat kristalisasinya holokristalin atau terdiri atas kristal, dan kemasnya itu inequigranular atau dia tuh tersusun atas ukuran butirnya tuh tidak seragam. Kita lihat sini, ini ada ini yang hitam, dan ini merah, alkali fosfor tidak seragam ukuran butirnya gitu. Ini tuh bentuk kristalnya dan bentuk mineral itu hipidiomorf dan juga subhedral, karena dia bidang batas antar mineral itu masih terlihat jelas gitu. Terus komposisi warnanya itu dikokratik atau terdiri kurang dari 30% mineral mafic. Nah, ini mineral utama yang kita punya ada kuarsa 15%, pelagikos 12%, alkali fosfor 70%, dan biotica 3%. Ketika kita plot, kita dapat kuarsanya ini hasil dari normalisasi yang kita punya dari mineral utama itu dapat 16%, pelagikosnya 12%, dan alkali fosfor 72%. Ketika kita plot alkali fosfor di sini 72%, terus kuarsa 16% di sekitar sini, dan si plagioklas itu sebesar 12% di ini. Dapat nama batuannya sienitik. Jadi dia itu merupakan batuan yang tergolong ke dalam batuan beku intrusif yang terdiri dari felspar, alkali, dan mineral ferromagnesia yang secara kimiawi itu mengandung sedikit silika dan sejumlah besar alkali dan alumina. Gunanya itu sebab flux pada ubin, pelengkap sanita, dan porselen. Nah, batu sampel yang keempat itu warna segar abu hijauan, warna lapuknya abu-abu, fenokrisnya terdiri dari 100% fenokris, dan
Ukuran kristal itu vanaditik bisa dilihat dengan mata dari kristalisasinya holokristalin atau terdiri dari kristal-kristal, kemasnya itu ekuigranular atau ukuran butir seragam. Bentuk kristal dan bentuk mineral itu subhedral dan hipidiomorf karena bidang batas antar mineral itu kurang terlihat jelas gitu, kurang sempurna, dan komposisi jenis warnanya itu mesokratik terdiri dari 30 sampai 60% mineral mafik. Dan ini komposisi mineral utama yang kita punya dari batu yang keempat ada kuarsa 20%, bagus 55%, apipol 25%. Ketika kita normalisasi, kuarsa dapat 30,77%, plagiaritas dapat 84,62%, akal kesepadan 0%. Kita plotting, ini di dalam QAPF yang coarse grain, dapat nama batunya itu diorit. Jadi diorit itu merupakan perantara batu intrusi dalam komposisi antara gabbro dan juga granit. Diproduksi pada busa vulkanik dan juga pada bangunan gunung dan juga terjadi dalam volume besar sebagai batu di akar pegunungan. Kegunaannya itu sebagai industri pembangunan seperti jalan, gedung, dan lain-lain. Dan ini sampel batu yang kelima, warna segar hitam, warna alpukat hitam, fenokris terdiri dari atas 10% fenokris dan 90% massa dasar. Teksturnya itu porfiritik atau terdiri dari si fenokris dan terdiri dari atas mineral dan massa dasar, ukuran butir itu sedang, terus derajat kristalisasinya hipokristalin terdiri atas kristal, terus terdiri atas hipokristalin terdiri atas kristal dan gelas, terus bentuk kristal dan bentuk mineral itu subhedral dan hipidomorf karena bidang batas antar mineral itu tidak jelas. Komposisi jenis warna itu melanokratik, yaitu terdiri atas lebih dari 70% mineral mafik. Komposisi utama yang kita punya ada kuarsa 2%, plagiaritas 8%, dan sisanya itu massa dasar 90%. Ketika kita normalisasi, kita dapat kuarsanya 20%, plagiaritas 80%. Karena kita di sini hanya menggunakan mineral utama yang ada di KIPF gitu. Ya, kita pakai yang fine grain level 7. Terus ini kuarsa 20% sini. Kuarsa 20% di sini, alkali feldspar 0% yang ini, dan plagioklas 80% yang ini. Dapat nama batuannya basalt. Jadi basalt itu terbentuk pada kerak samudra, tapi di beberapa kondisi juga ditemukan pada kerak benua. Nah, yang di kerak samudra itu magma itu menembus ke permukaan melalui celah atau rekan zona langsung ke permukaan. Hasil itu berupa gunung api bawah laut. Nah, itu tuh gunanya itu sebagai bahan tambahan struktur bangunan. Nah, ini nomor sampel yang terakhir, nomor sampel batu yang ke-6, warna segar putih kehitaman, warna alpuknya putih kehitaman. Fenokris terdiri dari 100% fenokris. Terus ukuran kristalnya porfiritik atau ukuran butir sedang dan terdiri atas mineral dan juga mineral dan juga massa dasar. Terus derajat kristalisasinya holokristalin atau terdiri atas kristal-kristal, kemasnya ini kugrana atau tidak seragam, bentuk kristal subhedral dan bentuk mineral hipidomorf. Bidang batas antar mineral terlihat komposisi informalnya melanokratik terdiri atas lebih dari 70% mineral mafik. Ini komposisi utama yang kita punya, kuarsa 10%, plagiaritas 40%, dan doksen 50%. Dengan normalisasi dapat kuarsa 20% dan plagiaritas 80%, alkali feldspar 0%. Ini alkali feldspar 0%, kuarsa 20%, plagiaritas 80%. Ini kita menggunakan yang coarse grain level 6. Terus ketika kita telah melakukan plotting, kita dapat nama batuan gabbro. Gabbro itu adalah batuan plutonik yang terbentuk oleh pendinginan dan kristalisasi magma cair yang terperangkap di bawah permukaan bumi, dan secara kimiawi itu setara dengan basalt ekstrusif. Nah, kegunaannya itu sebagai batu pecah untuk bahan konstruksi. Ini referensi yang saya gunakan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.